Bagaimana kita bisa bergerak? Apakah teman-teman pernah melihat robot mainan? Robot mainan itu keren ya, bisa bergerak dan bisa kita kendalikan untuk melakukan berbagai gerakan. Tapi sebetulnya, fungsi keren dari robot mainan itu, desain awalnya berangkat dari cara orang-orang memahami bagaimana cara kita bergerak. Teman-teman nggak percaya? Oke, kalau begitu, coba kita belajar sama-sama mengenai bagaimana cara kita bergerak. Untuk bisa bergerak, ada 3 komponen yang penting. Yang pertama, alat untuk bergerak. Yang kedua, arahan untuk bergerak. Dan yang ketiga, sumber energi untuk bergerak. Yang pertama, mari kita lihat mengenai alat gerak yang ada pada manusia. Bagian tubuh manusia yang membantu bergerak antara lain terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Tulang berfungsi sebagai kerangka yang membentuk bagian tubuh. Anggota gerak utama manusia adalah tangan dan kaki. Tangan dan kaki manusia bisa punya bentuk seperti sekarang ini karena di dalamnya ada tulang yang membuat bentuknya seperti itu. Tulang sebagai kerangka tidak bisa bergerak sendiri dan membutuhkan bantuan dari struktur berikutnya, yaitu otot. Otot melekat pada tulang dari satu ujung ke ujung lainnya, kemudian membantu bergerak melalui gerakan menarik pada otot yang disebut sebagai kontraksi. Kontraksi itu sederhananya adalah proses pemendekan dari otot saat sedang aktif. Kita bisa merasakan gerakan kontraksi pada saat kita berusaha mengeraskan salah satu bagian tubuh kita. Bagian itu biasanya lebih menonjol dan lebih keras. Gerakan yang dilakukan oleh otot hanya bisa terjadi kalau tulang saling terhubung satu sama lain oleh sendi. Sendi merupakan pertemuan antara kedua tulang sehingga masing-masing tulang bisa saling terhubung satu sama lain. Selain alat-alat gerak tersebut, gerakan hanya bisa terjadi kalau ada arahan untuk bergerak. Arahan untuk bergerak ini berasal dari sistem saraf kita, karena semua aktivitas dalam tubuh kita diatur dan dipengaruhi oleh sistem saraf. Oleh sebab itu, mari kita berkenalan juga dengan sistem saraf kita. Sistem saraf kita terdiri dari bagian pusat dan bagian tepi. Bagian pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan bagian tepi terdiri dari semua saraf yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Bagian saraf tepi yang keluar dari sumsum tulang belakang disebut sebagai saraf spinal, dan saraf tepi yang keluar dari otak disebut sebagai saraf kranial. Pengaturan yang dilakukan sistem saraf berasal dari 2 fungsi utama, yaitu memperoleh informasi dari lingkungan sekitar dan memberikan respon ke lingkungan sekitar. Bergerak merupakan salah satu bagian dari fungsi memberikan respon ke lingkungan sekitar. Fungsi saraf yang mengatur gerakan ada 2 jenis, yaitu gerakan sadar dan juga gerakan tidak sadar. Gerakan sadar tentu saja adalah gerakan yang kita lakukan saat kita sedang sadar, seperti berjalan atau mengetik. Sedangkan gerakan tidak sadar tentu saja adalah gerakan yang kita lakukan tanpa kita sadari, seperti misalnya gerakan jantung berdetak atau gerakan bernafas. Konteks bergerak seperti mainan robot adalah gerakan sadar. Jadi, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah bagian ini. Tadi kita sudah bahas bahwa otot bisa melakukan kontraksi untuk membantu bergerak. Arahan untuk kontraksi otot pada awalnya berasal dari otak, yaitu saat kita memutuskan untuk bergerak. Arahan tersebut kemudian dilanjutkan ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang, kemudian dilanjutkan sampai ke saraf tepi. Saraf tepi kemudian mengeluarkan zat kimia yang disebut sebagai asetilkolin. Asetilkolin akan menempel pada permukaan sel otot, lalu memberikan perintah pada sel otot untuk berkontraksi sehingga kita bisa bergerak. Kalau kita lihat mainan robot, tentu saja dibutuhkan juga sumber energi untuk bisa bergerak. Mainan robot punya sumber energi berupa batu baterai. Sedangkan kita punya sumber energi dari makanan yang kita makan.
Makanan yang kita makan akan diproses sedemikian rupa sampai akhirnya bisa masuk ke dalam sel. Untuk pembahasan detailnya tentang hal ini, ada di video yang satu ini ya. Bahan makanan utama yang dijadikan sumber energi adalah berupa glukosa. Glukosa akan diproses di dalam sel oleh bagian sel yang disebut sebagai mitokondria. Mitokondria ini kurang lebih bisa kita anggap sebagai pembangkit listrik untuk sel kita. Kalau di pembangkit listrik, sumber energi bisa berupa air, uap, batu bara, dan sebagainya, dan diproses sehingga menjadi listrik. Maka, kalau di mitokondria, sumber energinya adalah berupa glukosa yang akan diproses sedemikian rupa sehingga nantinya berubah menjadi senyawa energi yang disebut sebagai adenosin trifosfat atau disingkat ATP. Nah, ATP inilah yang nantinya akan dipakai sebagai sumber energi untuk mengirim perintah dari otak sampai ke sumsum tulang belakang dan dilanjutkan lagi sampai ke saraf tepi lalu ke otot. Selain itu, ATP juga akan digunakan oleh otot untuk melakukan kontraksi sehingga bisa bergerak. Demikian merupakan penjelasan singkat saya mengenai bagaimana kita bisa bergerak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya merupakan gambaran awal, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh iya, nggak terasa kita sudah di tahun 2022. Selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun baru ini, kita semua bisa tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.